Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para subscriber dimanapun Anda berada, suatu kabar segera puja puji syukur hanyalah milik Allah. Maka dari itu kita harus mensyukuri apa yang telah kita rasakan. Itulah pemberian dari Allah. Itu adalah pemberian yang sangat luar biasa. Sampai penyakit pilek pun itu hanya adalah nikmat yang luar biasa. Kita tidak dapat merasakannya kalau Allah tidak memberikannya. Dan tidak lupa pula sholat dan salam selalu kita tunjukkan kepada harapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dan para pengikutnya. Kita juga selaku pengikutnya juga untuk para kerabat, para keluarga, serta para ustadz-ustadz yang senantiasa kita takzimi selama ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan fadilah istighfar. Fadilah istighfar. Sebagai pembuat program ini, saya akan bacakan sebuah syair bahasa subscriber suatu kabar. Satu ikat kayu bakar dibawa ke pasar, ditawarkan dengan harga tinggi. Satu saja lakukan dia membakar seperti kayu jadi arangan api, tapi api kalah dengan air. Tapi api kalah dari air, meskipun panas sudah menyebar, menyesal dan meminta ampunan dengan ampunan dapat mengalir seperti siraman air dengan istighfar. Para subscriber hadirin yang dirahmati Allah SWT, begitulah kira-kira perumpamaan seorang pendosa yang mau bertobat sambil membaca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah sebuah syahadat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahasa subscriber semua syahadat kabar dimanapun Anda berada. Tak terhitung banyaknya hari-hari yang kita lalui. Tak terhitung pula dosa yang
telah kita lakukan. Namanya juga manusia sama salah dan lupa. Baiklah, kita bisa bicara begitu, namun kita tidak bisa membiarkan diri kita terjerumus dalam dosa tersebut. Lebih jika kita tahu apa yang kita lakukan tersebut adalah dosa, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baginda Muhammad Nabi Muhammad yang sudah mendapat jaminan surga dari Allah saja masih menyempatkan membaca istighfar setiap saat bahasa subscriberku suara difabel. Apalagi cuma kita yang setiap detik, setiap waktu malah justru sibuk berbuat dosa dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya keistimewaan bahasa subscribers suara difabel dijaga dari dosa-dosa, tapi dia tetap saja meminta ampunan sama Allah. Bahkan ada hadis yang melaporkan kalau Nabi setiap harinya membaca istighfar minimal 70 kali. Lah kita jangankan 70 kali, 30 kali, 33 kali aja ogah-ogahan. Maka udah bacanya terburu-buru, ya nggak para subscriber saya difabel. Hadirin para subscriber saya difabelku, dimanapun kalian berada dan kalian membuka channel suara difabel. Lalu bagaimana dengan kita umatnya yang masih sering kali berulang-ulang melakukan dosa? Kita ini bagaimana, atau ini iya saja? Lah kita ini berkali-kali berdosa, dalam masuk saya kok menjadi suara difabel. Mengapa masih berat juga untuk mengucapkan istighfar? Bukan salah siapa-siapa, melainkan ini adalah kesalahan kita sendiri. Kita yang tidak pernah berusaha introspeksi diri, cobalah sebentar saja kita luangkan waktu kita untuk kesendirian dan introspeksi diri saja. Lalu bergegaslah pada ampunan Allah. Kalau kita menggarap sawah, sebelumnya kita harus membersihkannya dari rumput-rumput liar, mengairinya, membacanya biar tanahnya bisa bagus. Kalau sudah ditanami padi, belum tentu sawah kita bisa bebas dari rumput pengganggu itu. Rumput itulah ibaratnya dosa yang mengganggu pertumbuhan dan hasil amal serta ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Rumput dosa itu bisa kita bersihkan, dicabut dengan istighfar dan tobat.
agar panen pahala kita berlimpah karena bebas dari gangguan rumput. Ya, benar nggak? Setuju nggak? Oke lah, jika kita semua setuju itu masa itu sudah betul pada subscriber suara difabel. Mulai saat ini kita akan memperbanyak istighfar. Lalu kapan dan berapa kali kita membaca istighfar? Kayaknya nggak perlu kita bahas kapan dan berapa kali harus beristighfar. Lalu pokoknya sebanyak-banyaknya, nggak baik dihitung, alasannya sederhana. Apa kita bisa menghitung dosa kita? Bisa nggak? No, yang di belakang sana siapa kencang? Nggak bisa. Makanya kalau nggak bisa ngitung berapa tuh dosa kita yang mesti kita minta agar diampuni sama Allah, ya mestinya nggak usah kita ngitung berapa kali kita harus beristighfar. Membaca istighfar juga tidak perlu menunggu usai sholat, kan bisa di mana saja. Saat kita berkendara, misalnya daripada jam motor, mending pakai zikir juga bisa. Saat kita di jalan sendirian, nggak ada yang diajak ngomong, kan lebih baik kita zikir aja. Pada intinya, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, sempatkan waktu untuk mengucapkan istighfar, sehingga jika sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, kita berada dalam ampunan. Begitulah kira-kira bahasa subscriber suara difabel yang bisa saya sampaikan mengenai fadilah istighfar. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Cukup sekian dan mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya di channel Suara Difabel. Semoga apa yang bisa disampaikan hari ini mendapat fadilah yang amat besar untuk kita untuk kita jaga selama-lamanya. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah menyimak. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.